Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lim Christopher Mulyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan paket tracer 5.1.9 Investigate STP Loop Prevention sebagai syarat untuk memenuhi tugas UTS Jarkom 2. Pada paket tracer kali ini saya akan menginvestigasi bagaimana spanning tree ini mencegah loop yang terjadi pada switch. Jadi pada instruksi yang pertama atau mengobservasi convert spanning tree instance. Untuk step pertama ini verifikasi konektivitas dari PC1 ke PC2. Bisa dilakukan dengan dari PC1 kita mencoba untuk ngeping ke PC2. Jadi langsung ping ke PC2, pingnya 192.168.1.101. Jika dilihat pingnya sukses, tidak ada yang loss, berarti pingnya bakal sukses. Lalu step 2 ini melihat status dari spanning tree di tiap switch dengan mengetikkan misal di switch 1 dengan menulis komen use show spanning tree VLAN 1 pada global configuration mode. Jadi langsung enable lalu show spanning tree VLAN 1. Dari penjelasan ini dapat diketahui kalau pada switch 1 pada interface atau di port gigabit Ethernet 01 statusnya adalah forward dan gigabit Ethernet 02 statusnya juga forward. Jadi bisa ditulis pada switch 1 gigabit Ethernet 01 statusnya ini forward atau FFWD juga. Lalu mengecek apakah switch 1 ini merupakan root bridge atau bukan. Jika dilihat dari penjelasan ini, switch 1 bukanlah root bridge karena tidak ada penjelasan bahwa switch 1 ini merupakan root bridge. Jadi status apakah switch 1 root bridge atau tidak itu bukan, karena tidak ada penjelasan apakah ini switch 1 merupakan root bridge. Lalu kita akan mengecek untuk status di switch 2. Di switch 2 diketikkan komen yang sama, enable lalu show spanning tree VLAN 1. Jika dilihat dari penjelasan ini, juga dapat diketahui kalau status dari port gigabit Ethernet 01 dan gigabit Ethernet 02 statusnya forward semua. Lalu tulis statusnya forward atau FWD. Lalu apakah switch 2 merupakan root bridge? Dapat diketahui dengan melihat penjelasan yang di atas. Di root ID priority-nya ini 32769, priority default. Lalu ini ada address MAC address-nya. Lalu ada penjelasan bahwa this bridge is the root. Berarti kalau switch 2 ini merupakan root bridge karena ada penjelasan this bridge is the root. Lalu ini juga ada bridge ID-nya. Jadi apakah switch 2 merupakan root bridge? Iya, karena ada penjelasan bahwa switch 2 ini merupakan root bridge. Jadi iya. Lalu kita akan mengecek di switch 3. Switch 3 diketikkan komen yang sama, enable lalu show spanning tree VLAN 1. Jika dilihat dari status interface portnya, bahwa gigabit Ethernet 01 statusnya forward dan gigabit Ethernet 02 statusnya block atau tidak dapat menerima port. Jadi bisa ditulis gigabit Ethernet 01 statusnya forward dan yang gigabit Ethernet 02 statusnya block. Apakah switch 3 merupakan root bridge? Seperti pada switch 1 tidak ada penjelasan bahwa switch 3 ini merupakan root bridge. Jadi apakah ini root bridge? Ini switch 3 bukan merupakan root bridge. Kita tulis tidak. Lalu kembali ke paket tracer. Untuk pertanyaan, paket tracer menggunakan beberapa link light untuk verifikasi koneksi di antara switch. What do you think this link light means? Jika link lightnya itu merupakan hijau, ini merupakan statusnya merupakan forward atau bisa menerima dan mengirim paket. Sedangkan kalau
pada interface yang misal di Gigabit Ethernet 02 yang berwarna oranye ini artinya status dari port Gigabit Ethernet 02 ini statusnya blok atau tidak dapat menerima, sehingga paket yang harusnya akan dikirim ke switch 3 paketnya tidak akan diteruskan karena statusnya merupakan blok. Lalu untuk yang kedua, what path will frames take from PC1 to PC2. Jadi path yang bakal dipakai itu merupakan single path dari PC1 melalui Fast Ethernet 01 akan paket dikirim melalui switch 1, lalu dari switch 1 akan mengirim paket ke switch 2, dan dari switch 2 akan mengirim paket ke PC2. Jadi alurnya dari sini lalu ke sini dan ke sini. Lalu why do the frames not travel through switch 3? Karena penjelasan yang tadi bahwa switch 3 di Gigabit Ethernet 02 ini statusnya merupakan blok, sehingga paket yang seharusnya bakalan dikirim ke switch 3 paketnya tidak akan diteruskan karena statusnya blok, sehingga paket tidak akan dikirimkan ke switch 3. Lalu why has spanning tree placed a port in blocking state? Untuk penjelasan ini, spanning tree itu berfungsi atau berguna untuk mencegah loop infinite loop pada switch. Jika misal ini tidak diberikan blok, maka misal dari switch 1 akan mengirimkan pesan ke switch 3 dan switch 2. Nanti dari switch 3 akan mengirimkan pesan ke switch 2 dan switch 1. Ini akan terus mengirimkan sehingga akan terjadi infinite loop yang nantinya bakal memenuhi jaringan traffic di network, sehingga akan memperlama atau membuat delay yang cukup lama, sehingga networknya akan sangat lelet gitu. Dan network juga bisa fail atau tidak akan menerima paket apapun. Lalu untuk part 2, observasi spanning tree convergence. Untuk yang pertama, remove the connection between S1 and S2 dengan cara yang ini, delete kabelnya. Diklik dulu di spanning tree-nya, show spanning tree, VLAN 1. Ini status dari switch 3 masih blok. Jika misal dihapus jika misal dihapus koneksi dari antara switch 1 dan switch 2, di switch 3 akan dilihat show spanning tree. Ini statusnya masih blok di Gigabit Ethernet 02. Lalu diklik lagi, statusnya masih blok. Lalu statusnya dari Gigabit Ethernet 02 ini berganti menjadi listen atau LSN, masih listening, masih listen. Untuk sekarang ini statusnya sudah berganti menjadi learn atau Gigabit portnya statusnya sudah berfungsi jadi learn. Dari learn ini nanti statusnya berubah menjadi forward, di mana paket yang seharusnya tadi tidak bisa dikirimkan ke switch 3, paketnya sekarang bisa diteruskan karena status dari port Gigabit Ethernet 02 ini statusnya sudah berganti menjadi forward, sehingga status bisa dikirim melalui path ke switch 3 ini. Lalu what do you see happen to the status of the Gigabit Ethernet 02 during the process? Jadi pada proses yang tadi, di mana status awal Gigabit Ethernet 02 ini yang awalnya statusnya dari blok, karena switch 1 yang seharusnya tadi bisa mengirim ke switch 2, koneksinya tiba-tiba hilang, sehingga switch 3 ini di mana merupakan salah satu alternatif koneksi dari switch 1, statusnya harus berganti dari blok menjadi forward agar bisa mengirimkan paket sebagai syarat redundansi jaringan, sehingga yang awalnya tadi switch ke statusnya dari blok menjadi listen atau mendengarkan. Listen, habis itu dari listen berubah menjadi learn, status learn LRN.
Dan habis dari LRN, status learn menjadi forward, dimana dalam status forward ini paket sudah bisa dikirimkan dan diterima. Lalu verify connectivity by ping from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Kita coba mengeping dari PC1 ke PC2. Ping ke PC2, ping 192, 168, 1101. Jika dilihat pingnya sukses, tidak ada yang loss, karena yang seharusnya tadi statusnya dari blok, karena spanning tree ini mencegah loop prevention, dimana yang seharusnya tadinya ada 2 jalur tapi sekarang menjadi 1 jalur, sehingga spanning tree yang tadinya portnya awalnya statusnya blok menjadi forward karena hanya ada 1 jalur, tidak ada 2 jalur. Lalu pertanyaan terakhir, are any ports showing an orange link light that indicates that the port is spanning tree or other than forwarding, why or why not? Jika dilihat pada topologi ini, status dari link lightnya ini semuanya hijau, tidak ada yang orange seperti yang pada topologi awal, karena jaringan sekarang ini sudah merupakan single path, tidak ada kayak 2 jalur pada topologi awal, sehingga orange link light ini tidak ada, karena dari ping dari PC1 ke PC2 ini sudah lewat single path. Sekian dari kesempatan, sekian dari saya. Terima kasih.